Ketika hari kiamat tiba, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan orang-orang musyrik dan bertanya kepada para malaikat, apakah mereka menyembah kalian? Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Al-Quran, Surah Saba, ayat 40 hingga 41. Sejarah manusia dari dahulu hingga kini tidak pernah lepas dari hadirnya para penyembah setan. Mereka muncul dengan berbagai bentuk. Pada zaman jahiliyah, banyak manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Setan memperindah ibadah itu dengan dalih Tuhan harus didekati dengan penuh kesucian. Sementara manusia dengan pakaiannya telah berlumuran dosa. Inilah ketika agama diartikan dengan logika. Karena setan masuk melalui pembuluh darah dan bermain dalam otak manusia. Perangkap setan tidak akan pernah berakhir hingga hari kiamat. Setan membisiki para pemujanya untuk melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan merayu para penyembahnya untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Mungkin di antara kita pernah khilaf sengaja mengundang bangsa jin dalam berbagai ritual dan latihan ilmu kanuragan. Keberadaan bangsa jin dalam tubuh terusik saat dibacakan ayat suci Al-Quran. Mereka tak bisa menipu dan bersembunyi saat diruqyah. Inilah ruqyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah syar'iyyah bukanlah jampi-jampi seperti yang dilakukan para dukun dengan menghadirkan bangsa jin untuk mengusir jin lainnya. Tidak ada ritual, juga tidak ada syarat-syarat tertentu. Ruqyah sesungguhnya adalah doa memohon perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tempat meminta dan berlindung kecuali kepada Allah. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillah pagi ini saya sudah ada di Taman Pendidikan Al-Quran Nurun Nubuwah. Pagi ini saya akan belajar ruqyah dari Ustadz Lutfi dan ketemu Kiai Haji Syaroni Anwar. Saya pengen banget belajar ruqyah dari mereka. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, Khazanah Ruqyah kembali hadir ke hadapan Anda untuk mengulas berbagai perangkap setan yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Perjalanan Ustaz Adam Amrullah kali ini berhenti di sebuah pesantren di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Kesempatan ini tak disia-siakannya untuk memperdalam ilmu ruqyah. Ruqyah syar'iyyah ini di kalangan masyarakat biasa yang mereka kenal adalah ruqyah itu untuk mengeluarkan jin, ruqyah itu untuk menangkal magic, santet, dan lain sebagainya. Lain daripada itu, subhanallah, ternyata ruqyah syar'iyyah bukan hanya untuk seperti itu. Misalkan anak-anakku, santri-santriku, misalkan capek, kondisi fisik capek, lemah. Ini bisa untuk kita support lagi, supaya semangat lagi dengan ayat Al-Quran. Subhanallah. Teknik ruqyah bisa saja berbeda, tapi yang terpenting doa-doa yang dipanjatkan seorang peruqyah tidak menyalahi syariat dan mengandung kesyirikan. Santri ini mengalami gangguan jin karena ayahnya memiliki banyak jimat dan menguasai ilmu kanuragan. Hati-hatilah, anak bisa menjadi korban dari dosa kesyirikan orang tuanya. Setan dari kalangan bangsa jin tak cukup membawa seseorang menjadi penghamba dirinya. Mereka pun akan membidik anak keturunannya.
Santri ini sudah berkali-kali diruqyah. Sebelumnya ia mengamuk ketika diruqyah hingga harus dipegangi banyak orang. Namun, sekarang jin yang berada dalam dirinya mulai melemah. Reaksi pelaku ilmu kanuragan biasanya tidak jauh berbeda. Gerakan tangan sulit dikendalikan saat diruqyah, seperti yang dialami bapak ini. Teknik ruqyah mandiri baru saja dilakukan. Namun bapak ini langsung tergelepar di lantai masjid. Inilah reaksi jin yang ketakutan saat dibacakan ayat suci Al-Quran. Apalagi saat diajak untuk bersyahadat, mulutnya tertahan. Ashadu. Tangis pun tak tertahankan saat Ustaz Adam membaca sholawat. Seringkali kita ditipu oleh bangsa jin, mengaku sudah keluar dari tubuh manusia, tapi mereka bersembunyi. Tak ada cara lain untuk mendeteksi kecuali meruqyahnya. Namun, tak cukup mengandalkan peruqyah. Setiap orang bisa meruqyah dirinya sendiri, kapanpun dan dimanapun. Caranya mudah, bisa dilakukan siapapun asal dengan keyakinan Allah Ta'ala akan menolong kita. Pelatihan ruqyah sekarang banyak digelar di mana-mana. Tujuannya untuk mencetak para peruqyah. Karena ruqyah itu mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Di Surabaya misalnya, jamaah mendapat pengajaran teknik ruqyah dari Ustaz Muhammad Faizar asal Purwokerto dan Ustaz Lutfi dari Sidoarjo. Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, kita mengusir jin dengan cara ini. Dan sampai panas, baru diusap di kahil, titik dari 72 penyakit. Silakan saya. Jin adalah makhluk gaib, bisa keluar melewati jari dan berbagai lubang yang berada dalam tubuh kita. Sebaliknya, makhluk halus ini dengan mudah pula masuk dalam diri kita. Kecuali orang yang kuat tauhidnya dan istiqomah mengamalkan sunnah Nabi, karena mereka akan mendapat perlindungan Allah. Tidak akan ada makhluk gaib yang mampu mengendalikan manusia kecuali kesesatan. Sebagaimana janjinya, sesungguhnya hamba-hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, kecuali orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Ayat suci Al-Quran terbukti mengusik keberadaan bangsa jin dalam tubuh manusia, termasuk yang merasuk dalam tubuh ibu ini. Jin begitu ketakutan ketika akan diruqyah, karena mereka mengetahui ayat-ayat Allah ini akan membakar mereka. Berbagai cara mereka lakukan, mulai mengaku sebagai jin muslim atau jin baik yang menjaga orang ini. Lagi saya ini. Aku nggak mau. Nggak percaya. 5 menit lagi, sabar ya. Jangan. Nanti gimana saya? Udah siap nih. Apapun alasannya, jin dilarang untuk memasuki tubuh manusia. Karena Allah sudah menciptakan jin dan manusia secara terpisah dengan wujud dan fitrah yang berbeda. Selain akan berdampak pada kesehatan dan merusak organ tubuh, jin juga akan menguasai manusia untuk berbuat kemungkaran. Yuk, coba deh. Coba dulu. Inilah reaksi yang dialami bapak ini ketika dibacakan ayat suci Al-Quran.
bangsa jin tidak tahan dan merasakan kepanasan. Demi sebuah ilmu kesaktian semasa muda, bapak ini pernah menjalankan berbagai ritual yang aneh. Amal-amalannya itu sendiri tidak tahu artinya ya. Cuma waktu itu ada bahasa Arab, kemudian setelah bahasa Arab juga ada campuran bahasa Jawanya, yang mana diamalkan, misalkan amalannya itu setelah pada saat jam 12 malam kita itu disuruh untuk sholat hajat, yaitu mengamalkan wiritan itu sampai sekian ribu, sampai saya itu bersila itu kurang lebih 2-3 jam. Banyak di antara kita yang sengaja mengundang bangsa jin sebagai pelindung. Sebagai imbalannya, kita diharuskan menjalankan berbagai ritual sesat sebagai bentuk penghambaan. Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Ilmu kanuragan adalah khawariqul adah, kemampuan luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Ada sebagian kita yang menganggapnya anugerah Allah, bahkan sebagai karomah. Namun karomah yang berasal dari Allah tidak mungkin diturunkan kepada orang yang bukan ahli ibadah atau orang yang sering melakukan wirid dan ibadah lain yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karomah tidak bisa dipelajari sebagaimana ilmu kanuragan. Dan yang perlu dicatat, kejadian luar biasa itu tak bisa dilakukan secara berulang-ulang. Setan berusaha membisiki manusia untuk melakukan berbagai ritual sesat supaya mengambil alih penjagaan atas manusia. Padahal Allah tegaskan dalam firman-Nya akan mengutus para pelindung dari kalangan malaikat khusus bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Bagi manusia ada penjaga-penjaga yang selalu mengikutinya di muka dan di belakangnya, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang dicintainya. Allah akan selalu menjaganya. Dakwah ruqyah tak boleh berhenti, dan perjalanan ke Bangkalan Madura menjadi ajang untuk memperkenalkan sunnah yang terlupakan ini, meskipun hanya bertemu salah seorang mantan jawara ilmu kanuragan. Insya Allah ruqyah akan lebih dikenal di kawasan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini kami bersama Ustadz Adam Amrullah, jadi bersilaturahmi ke rumah. Bapak mulai sadar ada gangguan mulai kapan, Pak? Kalau saya pribadi itu saya mulai ada gangguan itu setelah saya mencoba mempraktekkan ruqyah mandiri ya. Itu mulai kapan itu? Kurang lebih 1 minggu yang lalu. Oh, baru 1 minggu yang lalu ya? Masya Allah. Tidak enak perut itu. Gak enak ya. Terus BAB-nya enggak seperti biasanya. Dan alhamdulillah setelah ikut pelatihan kemarin, ya Lebih enak ya? lebih enak. Alhamdulillah. Saya mau tanya ke Ustadz Adam ya, untuk
ini sudah tahu saya. Nah, untuk anak dan istri bagaimana? Sebenarnya caranya sama persis. Meruqyah diri sendiri dengan meruqyah orang lain. Namun mungkin tinggal posisi tangannya ke orang yang ingin kita ruqyah. Bacaannya kita bacakan dengan niat meruqyah orang yang ingin kita ruqyah. Dan penuhi hatinya dengan cinta karena Allah. Jadi meruqyah karena dengan sayang, dengan cinta. Kemudian bacakan, tiupkan, dan diusap ke bagian-bagian yang memang mungkin seluruh tubuh dulu, dan kemudian dioptimalkan di bagian tubuh yang sakit. Ya. Jadi mungkin bisa saya tunjukin. Pak Arif begitu khawatir ilmu yang dahulu dipelajarinya berdampak pada anaknya. Adek, ya ini contoh aja, nanti bisa dipraktekin ke istrinya. Meruqyah anak atau pasangan kita ternyata mudah. Siapapun bisa melakukan. Yang penting kuatkan niat dengan keyakinan Allah akan menolong kita melalui bacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya. Sekarang misalnya anak ini lagi kesel, lagi emosi, lagi sedih. Caranya galau. Nah sekarang dielus-elus dari kepala sampai tulang ekor, sambil baca Al-Fatihah juga. Boleh, seperti itu. Dielus-elus Pak, dari kepala sampai tulang ekor. Lagi. Tiup ke anaknya. Sambil didoakan yang baik-baik. Ya. Misalnya, baca sholawat, kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil disayang-sayang seperti itu. Dilus-elus, disayang-sayang. Ya. Karena anak kecil juga bisa jadi punya gangguan emosi. Bisa dia lagi sedih, lagi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang giliran Pak Arif yang harus mendapat perhatian serius untuk melakukan ruqyah lanjutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wilayah di sekitar kening dan ulu hati menjadi langkah pertama dalam terapi ruqyah. Karena di sanalah salah satu markas bangsa jin dalam tubuh manusia. Dan setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, bangsa jin yang telah lama menempati tubuh Pak Arif mulai bereaksi. Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa innahu la yuflihul kafirun. Bangsa jin biasa berusaha mencari titik persembunyian di bawah ketiak. Selain membacakan kalam ilahi, juga ditarik makhluk halus ini melalui jari-jari tangan. Kafirin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa ni'buduni hada siratun mustaqim. Untuk mendeteksi kembali keberadaan bangsa jin, Ustaz Lutfi menekan bagian bawah telinga. Hasilnya langsung bereaksi. Getaran tangan kanan kembali tak bisa dikendalikan. Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keluar semuanya. Keluar. Lewat jari boleh. Keluar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Shifa illa shifa'uka. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fis samaa'i wa wasmil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa wasmil alim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahu akbar. Amtazul yawma ayyuhal mujrimun.
Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukan tidak sadar, sadar bagi saya. Pada waktu kemarin itu dipegang, langsung saya coba tuh tertidur terlentang sambil mendengarkan secara khusyuk, konsentrasi mendengarkan ayat-ayat itu, langsung gerak tangan kok gerak sendiri gitu ya. Saya berhenti, nggak bisa berhenti saya. Yang kedua, pertama kok masih pusing Ustaz saya. Langsung saya pegang sendiri sama Ustaz Faisal, itu lebih parah lagi saya. Sampai saya tuh sampai kayak kayangan gitu, sampai saya mulai tidak karuan, teriak tidak karuan. Kepala muter-muter tidak karuan saya kemarin itu. Wa ni'buduni hada siratun mustaqim. Pasukan jin dalam tubuh Pak Arif mungkin sedikit berkurang. Reaksinya tak separah sebelumnya. Ini yang seperti ini nanti prosesnya akan kita bantu dengan disuntik dengan jarum bekam. Bekam merupakan terapi pengobatan Nabi untuk mendukung kesembuhan. Karena bangsa jin yang mengalir di aliran darah manusia berdampak pada penyumbatan dan mereka lebih suka mendiami oksidan atau darah-darah kotor. Merasa aneh loh, kok yang gerak tangan jari-jari aja, yang kanan aja, yang kiri. Iya. Dulu waktu ngilmunya Nunjuknya pakai tangan. Jabat tangan. Kanan apa kiri? Kanan. Nah, ya. ini insya Allah. ngumpul di situ berarti. Ngumpul di sini ya. Bismillah yang seperti ini. Terapi terakhir adalah dengan minum jus alpukat Yaman atau dikenal pula dengan daun gandarusa. Minuman ini berfungsi untuk melakukan detoksifikasi atau pembersihan bekas-bekas sihir yang berada dalam perut. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Ta'ala segera menyembuhkannya. Sakti itu sakit. Sakit lahirnya karena kebanyakan mengamalkan mantra-mantra. Larut malam begadang-begadang. Puasa ini, puasa itu yang tidak ada tuntunannya. Sakit batinnya karena mudah marah. Banyak setan-setan di dadanya yang membuat dia cekcok antara dia dan keluarganya dan teman-temannya. Sakti itu sakit. Sekarang pilihannya di tangan Anda. Apakah Anda mau bertobat kepada Allah atau memilih tetap sakti? Di dunianya saja sudah sakit, apalagi nanti di akhirat. Pemirsa Khazanah, marilah kita terus belajar ruqyah. Karena ruqyah adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.